Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita akan bahas ya materi minggu kemarin terkait hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia internasional. Jadi di sini saya akan membuat video recording terkait materi dan tugas yang akan kalian kerjakan. Dikarenakan materi sesi 11 dan ke-12 sama ya terkait hubungan industrial, jadi pertemuan ke-12 kali ini kita akan bahas terkait tugas individu yang akan kalian kerjakan. Nah, kemudian yang harus kalian kerjakan di dalam pertemuan ke-12 kali ini adalah, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Di sini. Nah, ini dia. Terkait dengan judul tugasnya adalah analisis hubungan industrial dalam konteks manajemen sumber daya manusia internasional, studi kasus, dan implementasi strateginya seperti apa. Nah, tujuan tugasnya adalah yang pertama, memahami konsep hubungan industrial dalam konteks internasional. Kedua, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam hubungan industrial lintas negara. Kemudian menganalisis implementasi strategi manajemen SDM internasional untuk memelihara hubungan industrial yang harmonis. Nah, ini tujuan tugas kita di sesi ke-12 kali ini. Sesuai dengan materi sesi 11 dan 12, yaitu terkait hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, kemudian instruksi tugasnya adalah yang pertama, pilih topik studi kasus. Di sini, pilih salah satu topik untuk dijadikan fokus analisis. Bisa terkait konflik buruh internasional, contoh kasus mogok kerja di perusahaan multinasional misalnya. Dulu kan di Prancis ada mogok kerja eh, internasional terkait upah buruh di Prancis karyawan Airbus. Dulu, boleh kalian menggunakan itu juga. Kemudian atau perjanjian kerjasama atau PKB atau proses negosiasi antara serikat pekerja dan perusahaan di berbagai negara, boleh juga studi kasusnya ini. Kemudian boleh juga adaptasi hukum tenaga kerja, bagaimana perusahaan mengelola perbedaan hukum ketenaga kerjaan antar negara. Pasti dong antar satu negara dengan negara lain terkait adanya perbedaan hukum itu pasti gitu. Entah itu terkait komposisi pekerja lokal dengan ekspatriat ataupun terkait upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, jadi kalian boleh memilih topik dari studi kasus yang sudah tadi kita bahas. Nah, kemudian struktur tugasnya adalah di sini tugas harus terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, pendahuluan, yang yaitu jelaskan pentingnya hubungan industrial dalam konteks manajemen sumber daya manusia internasional, khususnya seberapa penting sih hubungan industrial itu. Kemudian, setelah itu kalian pilih studi kasus atau analisis, paparkan kasus atau analisis terkait hubungan industrial di perusahaan multinasional, ya. Boleh kalian menggunakan data, tabel, atau grafik jika diperlukan untuk visualisasi datanya. Itu akan lebih bagus di dalam penilaian. Kemudian, kalian kemukakan bagaimana strategi manajemen SDM internasionalnya di perusahaan tersebut. Jelaskan strategi yang digunakan perusahaan untuk memitigasi konflik atau meningkatkan hubungan industrialnya. Jadi kalau ada konflik of interest ataupun konflik sosial di antara ekspatriat ataupun pekerja lokal, misalnya seperti apa sih contoh untuk memitigasi risikonya gitu. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Berikan kesimpulan dari analisis kalian serta rekomendasi strategis untuk perusahaan multinasionalnya. Jadi rekomendasinya apa sih kalau misalnya terjadi konflik yang tadi sudah kita bahas. Nah, metode penulisannya adalah gunakan referensi akademik atau jurnal terkait ya. Minimal 5 referensi lah. Boleh dari artikel jurnal, dari portal berita,
ataupun dari website-website yang memang mendukung studi kasus hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia di perusahaan multinasional company tersebut. Nah, kemudian panjang tulisan adalah jangan banyak-banyak ya, ada range-nya nih, 1.500 sampai 2.000 kata gitu ya. Jadi jangan kurang dan juga jangan lebih. Saya ingin melihat konsistensi kalian di dalam model penulisannya. Kemudian format penulisannya supaya seragam semua yaitu Times New Roman 12 fontnya, kemudian spasinya 1,5, marginnya normal. Nah, penilaian tugasnya yang pertama adalah akan didasarkan atas kesesuaian isi dengan topik yang dipilih 30%, kedalaman analisis dan kemampuan menghubungkan teori dengan studi kasus 40%, kualitas penulisan, entah itu struktur, tata bahasa, dan penyajian sebanyak 20%, penggunaan referensi akademik 10%. Nah, ini bobotnya totalnya 100%. Nah, kemudian tanggal pengumpulannya, deadline-nya paling lambat adalah 31 Desember 2024 melalui apa namanya? Web kuliah UNAS. Di bagian referensi bagian bawah seperti latihan soal sesi 10 yang sudah kalian kerjakan minggu sebelumnya. Nah, contoh topiknya yang pertama, misalnya tantangan hubungan industrial di perusahaan multinasional, studi kasus Amazon di Jerman, boleh yang ini. Atau adaptasi strategi hubungan industrial di Asia Tenggara, analisis perusahaan otomotif Jepang, boleh juga yang ini. Atau yang ketiga, peran serikat pekerja dalam meningkatkan hubungan industrial di sektor teknologi, misalnya. Nah, ini salah satu contoh topik yang bisa kalian gunakan di dalam pengerjaan tugas individunya. Nah, kemudian untuk pengumpulannya, deadline-nya sudah kita bahas tadi tanggal 31 Desember. Kemudian kalian kumpulkan untuk pengumpulan tugasnya sendiri di web kuliah UNAS di bagian referensi. Nah, kita bahas dulu di sini. Nah, yang ini kita ke web kuliah sebentar. Nah, sini ya. Nah, kalian kirimkan di web kuliah di bagian referensi paling bawah di sini. Sebentar. Nah, nah, jadi kalian scroll ya dari atas ke bawah ke bagian referensi di sini di add assignment. Nah, latihan judulnya adalah latihan soal sesi 11, sorry, latihan soal perkuliahan online sesi 12. Kurung case case base ya jenis tugasnya. Nah, kemudian kalian upload di sini. Sebentar. Sesi 12, sorry. Nah, sekarang adalah sesi 12. Nah, kemudian deadline-nya adalah tanggal 31 di sini. Jadi saya tidak akan menerima jawaban selain dari web kuliah UNAS. Saya tidak menerima di email ataupun di portal lainnya ya. Jadi silahkan kalian kirimkan jawabannya di sini. Latihan soal perkuliahan online sesi 12 case base. Nah, kalian tinggal klik di sini. Kemudian saya sudah kirimkan soalnya di sini. Tinggal kalian kerjakan. Batas waktunya adalah hari Selasa tanggal 31 Desember. Jadi kalian ada waktu 7 jam, sorry, 7 hari 12 jam lagi. Jadi saya harap kerjakan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, itu untuk materi perkuliahan kita kali ini saya buat video recording terkait tutorial bagaimana pengerjaan tugas individu di perkuliahan online sesi ke-12. Oke. Kalau begitu, mungkin saya cukupkan perkuliahan sesi ke-12 kali ini. Sampai ketemu minggu depan perkuliahan onsite sesi ke-13 di kampus sesuai dengan jadwal dan jam yang sudah ya. Jadi tidak ada perubahan. Oke, saya akhiri perkuliahan.
Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.